Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Ya. Kita lanjutkan bab ke-6 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya, khususnya sebab kemagnetan dalam produk teknologi. Ini yang pertama yaitu dalam peralatan medis. Alatnya namanya MRI atau MRI, Magnetic Resonance Imaging. Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ tubuh, tulang, dan jaringan dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai alat membantu diagnosis untuk dokter. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang sendiri, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Pemeriksaan MRI membutuhkan bantuan zat pewarna khusus yang disuntikan melalui pembuluh darah untuk membantu meningkatnya ketepatan gambar sebagai hasil dari pemeriksaan organ tubuh melalui produk MRI sering dianggap sebagai cara yang lebih aman sebab berbeda dengan foto ronsen dan CT scan. Pemeriksaan dengan MRI tidak memancarkan radiasi sehingga cukup aman untuk dilakukan pada ibu hamil dan sekalipun. Ada kasus yang menarik sebenarnya, misalnya dalam contohnya kasus seperti apa Pak? Misalnya dilakukan misalnya begini. Saya tidak tahu secara pasti, tapi mungkin saja ini terjadi. Kamu kenal dengan Diana Kazakhstan? Dia dulu itu Diana Asanbayeva yang viral dengan collab-nya dengan Vicky Naki. Itu 5 tahun yang lalu dia pernah mengalami kelumpuhan akibat sakit yang dideritanya, namanya Arnold Chiari. Kemudian pemeriksaan yang memungkinkan dengan ini, jadi aman, kemudian ketahuan dideteksi, maka kalau tidak salah gangguannya ada di bagian otak bagian belakang. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di YouTube. Gitu. Kita lanjutkan. Peralatan medis MRI masih ada. Kenapa memerlukan pemeriksaan MRI? Pemeriksaan MRI digunakan untuk menghasilkan gambar organ, tulang, atau jaringan lunak tubuh, termasuk sistem saraf. Dokter menjalankan pemeriksaan MRI guna mendiagnosis penyakit atau luka. Juga bisa melihat seberapa baik pengobatan yang tengah berjalan. MRI dapat dilakukan pada berbagai bagian tubuh. MRI diperlukan umumnya ketika teknik penceritaan lain tak bisa memberi informasi yang memadai untuk mengenai kondisi pasien lebih lanjut. Misalnya, dokter belum bisa menegakkan diagnosis setelah melaksanakan CT scan atau pemindaian menggunakan sinar X atau ronsen. Dalam hal ini, dokter bisa menyarankan pemeriksaan MRI kepada pasien. Jadi, itu alatnya itu seperti sebuah tabung besar. Nanti si pasiennya itu, si yang mau diperiksa itu dimasukkan ke dalam sampai ke dalam, maka kemudian jadi secara deteksinya secara 3 dimensi gambarnya. Baik, kita lanjut ke produk lain dalam kemagnetan, apalagi ini alat transportasi. Ada namanya kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated. Mungkin kamu akrab dengan kalau motor levitasi, nah ini seperti ini, gambar kamu lompat kemudian kamu terbang ya seperti itu. Nah, levitasi itu atau kereta terbang. Jadi sesungguhnya kalau kereta listrik itu kan kereta biasa konvensional itu rodanya itu nempel ke rel, tapi kalau ini tidak. Karena kenapa? Karena itu dia magnet itu kalau kutubnya sama akan tarik-menarik, sedangkan kalau misalnya kutubnya berbeda akan tolak-menolak.
Maaf, kalau tutupnya berbeda akan tarik menarik, kalau tutupnya sama akan tolak menolak. Maka seperti ini nih. Ini north utara ya, north ya utara. Ini dengan utara dia akan tolak menolak, jadi dia akan menempel. Tapi karena bebannya kemudian tinggi, maka dia akan beberapa senti tidak mental. Ini juga sama nih, South Jakarta Selatan, maka ini juga sama seperti itu. Kereta maglev, jadi gini, kereta maglev terbangkan kurang lebih dari 10 mm di atas rel, 10 mm. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev super cepat, mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena magnet menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet secara didorong dengan menggunakan motor induksi. Jadi kalau misalnya dengan rel yang kereta konvensional, kereta listrik maupun kereta diesel, itu rodanya ketemu businya itu. Jadi kalau relnya bagus, ya cek. Kalau relnya jelek, ya kayak gitu. Kayak cerita lagunya dangdut naik kereta malam itu. Oke, baik. Lanjut ke berikutnya adalah kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Kemungkinan kita bisa jadi di Indonesia akan masuk mungkin kereta cepat nanti di antara Jakarta Bandung misalnya ya. Lanjut. Nah, pemanfaatan magnet juga diterapkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi bukan pada proses pemecahan atomnya tidak, tapi pada tempatnya. Jadi pada PLTN, energi yang digunakan menghasilkan uap air yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom si uranium 235 atau melakukan penggabungan inti atom atau fusi dalam suatu reaktor nuklir. Uranium 235 diproses sehingga menjadi bentukan kecil seukuran penghapus pensil, namun memiliki energi yang sebanding dengan 1 ton batu bara. Jadi dari sisi pengecil hemat ini benar, namun memang dari sisi keamanan yang perlu dipertimbangkan. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mencapai 400.000 Celcius. 4.000 derajat Celcius. Reaksi nuklir tersebut menghasilkan berbagai partikel yang bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet. Nah, ini hanya tempat wadahnya, inilah yang kemudian akan menggunakan magnet ini. Digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam rel. Tapi memang tingkat keamanannya banyak orang belum aman, merasa belum aman. Contoh kasus di Chernobyl di Rusia pernah terjadi kebocoran. Ada lagi kemudian di Jepang juga pernah terjadi kebocoran. Jadi di Indonesia kayaknya sulit bisa diterapkan sampai saat ini karena memang tingkat keamanannya masih dipertanyakan. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini di kompetensinya deh. Jadi dari 3 materi yang kemudian Bapak sampaikan dari part 1, part 2 sampai part 3 tentang kemagnetan, maka kita baca apa yang akan diujikan ya ini. Nomor 1 nih. Magnet berikut ini yang bekerja dengan pemanfaatan medan magnet bumi adalah, nah mana nih ya jawaban yang kamu cari, jawab nanti. Kamu silakan dicari ya. Nanti Bapak bagikan filenya ya. Semoga nanti kamu bisa mengerjakan dengan baik. Ini juga nih kawan. Ini ingat cerita yang Bapak bagikan, ini positif di sini nih. Ini positifnya. Ini digulungnya dari mana? Depan, dari belakangnya dari belakang, bukan dari depan. Kan kalau bang kiri depan, utara. Ini kalau di
tarik kemari, ini dari depan, tapi dari positif, tapi dari belakang. Berarti ini bukan utara, ini selatan. Ya, lanjut di soal-soal berikutnya. Nah ini, kotak campuran. Nanti kalian bisa dilihat bagikan filenya supaya bisa kalian berlatih juga di buku BSE. Bapak sumbernya di buku BSE. Ya. Hanya 10 soal, ya 10 soal. Mudah-mudahan dapat dipahami penyampaian materi kemagnetan ini. Dengan ini selesai kemagnetan. Nanti Bapak buat kuisnya tentang kemagnetan. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.